سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam bahkan diabadikan dalam Al-Quran, wassalamun alaihi yauma wulidtu. Ya, kalau Nabi Yahya yauma wulida, kalau Nabi Isa yauma wulidtu. Wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayyan. Salam. Dan pengantar kita untuk menyapa orang lain pun untuk mendapatkan ini. Coba kalau satu dengan yang lainnya sesama muslim bertemu, apa yang dikatakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan kalimat sapaan biasa. Ada nilai yang sangat dalam, ada doa, ada harapan, ada pengingat. Jadi kalau dikatakan kepada Anda, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bukan cuma begitu. Jadi bukan kalimat tanya jawab itu. Ya, ingat, bukan kalimat tanya jawab, sekalipun kalau diucapkan mesti dijawab. Mengucapkannya sunnah, jawabnya apa? Wajib, tapi itu kalimat pengingat. Nanti masuk Quran surah keempat An-Nisa ayat 86 kita akan bahas itu. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kita akan masuk ke bab itu. Tapi kan masih di Al-Baqarah ayat 25 gitu ya. Sabar dulu gitu ya. Nah, cuma saya ingin katakan begini, kalimat itu bukan kalimat tanya jawab, tapi mengingatkan ke sini. Alif lamnya itu istighraq loh, bukan ma'rifah. Istighraq. Istighraq itu yang sangat dalam, mencakup semuanya. Assalamualaikum. Semoga semua salam. Apa semua salam itu? Keamanan, ketenangan, kenyamanan, keselamatan. Jadi al itu nanti ada ma'rifah, ada istighraq. Ma'rifah itu mengkhususkan sesuatu. Qalamun, pulpen, pena, spidol, umum. Al-qalam yang ini, bukan yang lain. Sayyarah, mobil, banyak mobil. As-sayyarah yang ini, mobil yang ini, bukan yang lain. Masjid, banyak. Al-masjid yang ini, bukan yang lain. Kayak artikel the dalam bahasa Inggris kan? Ya, there are so many cars outside. Itu banyak mobil di luar tuh. Tapi kalau kita katakan, I mean the car, mobil yang itu. Do you understand me? Alhamdulillah. Oke. Jadi kalau kita pengen tarik, alif lam itu disebut ma'rifah yang tadi. Ta'rif katanya disebut ma'rifah. Al-ta'rif katanya ma'rifah. Tapi yang ini namanya istighraq. Al-istighraq mencakup semua tanpa kecuali. Apa contohnya di Al-Quran? Kalau baca Al-Fatihah setelah Bismillahirrahmanirrahim kita ucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil. Nah, alhamdulillah itu, alnya ini bukan ma'rifah, tapi istighraq. Makanya diartikan segala puji, semua pujian. Jangan tinggalkan satupun. Jadi kalau Anda mengucapkan alhamdulillah, semua serahkan kepada Allah. Lillah, semua pujian hanya milik Allah. Jangan sisakan sedikit pun buat Anda. Ibu Masya Allah ya, anaknya pintar sekali, juara 1 terus. Alhamdulillah, semua karena Allah. Ya memang sih saya juga melatih dia juga, ngajarin dia juga. Memang Bu, itu perjuangan yang sangat berat. Nah itu menyisakan sesuatu, bukan al namanya. Assalamualaikum, semoga semua salam Allah berikan untukmu. Pakai ala loh, bukan pakai ila. Ala itu menunjukkan sesuatu yang lekat, nempel. Semoga semua makna salam nempel pada dirimu. Apa semua makna salam itu? Ini. Ketenangan, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan. Itu yang dimaksudkan. Jadi itu mahal. Nah sekarang kalimat itu menjadi pengingat. Kapan itu semua didapatkan? Kalau imannya benar. Jadi ketika ada mengucapkan Assalamualaikum, kita mikir dulu tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saling mengingatkan. Benar enggak nih saya mendapatkan salam yang dimaksudkan? Jangan-jangan ketika Assalamualaikum sedang gelisah. Sedang tidak tenang, sedang tidak nyaman, maka bangkitkan nuansa ini untuk mengembalikan kita pada suasana yang tenang. Ini mahal sekali. Nah, hasil ini semua disebut dengan salam. Pokok ajaran yang mengantarkan kita kepada salam disebut silmi namanya. As-silm. As-silm. Nih. Ya. As-silmu. Perhatikan, ini semua akar katanya terkait berkelindan.
Ini hasilnya disebut salam. Pokok ajaran kurikulum yang mengantarkan kita kepada salam disebut dengan silmi atau asilmu. Frame-nya, bingkainya yang membingkai semua tuntunan pokok ajaran itu yang disebut dengan Islam namanya. Islam. Bingkai sesuatu yang dengan itu kita akan ditimbang, dikerjakan, diberikan hasilnya. Dilanggar ada konsekuensinya. Dalam bahasa Arab disebut dengan din namanya. Makanya bingkainya ini Islam disebut dengan din. Turunlah Quran surah ketiga Al-Imran ayat 19. Kita masih di Al-Baqarah ayat 25 kan? Baik. Inna dina indallahil, bingkainya Islam. Ajaran yang mencakup pokok-pokok dalam Islam disebut dengan silmi. Ini yang bisa mengantarkan kepada salam. Maka ketika seseorang sudah memutuskan beriman, yakin tanpa ragu, dan dia mendapatkan kalimat amanu, untuk mendapatkan turunan kata aman, tenang, nyaman, dan seterusnya yang terangkum dengan kata salam, dia mesti mempraktikkan silmi. Karena itulah turun Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-208. Ini Quran surah ketiga ayat 19, yang ini Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, ini. Ya, dipanggil semua tanpa kecuali. Ayyuhalladzina amanu, aku tegaskan kata Allah, aku peringatkan semua orang yang telah mengatakan dan berkomitmen dirinya beriman kepada Allah, udkhulu fis silmi, bukan fil Islam. Karena kalau sudah amanu, sudah Islam. Makanya Islam gak disebutkan lagi. Disebut kalau kamu sudah beriman, berarti sudah Islam kata Allah, masuk ke frame-nya. Tinggal amalkan pokoknya supaya dapat semua yang kamu harapkan ini. Makanya kalimatnya tepat, dikkah, presisinya tinggi. Kalau bukan firman Allah mustahil begini. Udkhulu fis silmi. Masuk itu kan nggak mungkin bisa dilakukan kalau nggak ada keyakinan kan, yang sempurna. Masuk secara sempurna, maksudnya apa? Yakini, setelah itu praktekan. Ya, apa itu? As-silmi, semua pokok tuntunan dalam Islam. Perhatikan, kafah, secara total. Kalau berislam jangan setengah-setengah. Ya. Secara total. Dalam semua tuntunan kehidupan kita. Di rumah tangga, kalau ada ketentuan dalam Islam, turun ayatnya, yakini dulu sepenuhnya. Jangan setengah-setengah, ayat sholat yakin, ayat rumah tangga tidak. Di rumah tangga kan ada bab warisan. Ya kan? Di rumah tangga ada bab saling menyayangi. Dalam hukum sosial, jangan-jangan sholatnya khusyuk, tapi masih senang saling mencela, terpecah belah. Jangan-jangan sholatnya khusyuk, tapi tidak yakin dengan ayat riba, masih kena riba. Ayo, tuh wajahnya kan? Yang dipikirin ayat poligami aja gitu kan? Padahal itu pun ada fikihnya, nggak sembarangan. Halo? Ini total semua. Karena itu di Islam tuh lengkap, semua bimbingannya ada. Maka kalau ingin mendapatkan itu semua, pengantar pertamanya mesti yakin dulu. Mesti yakin. Kalau nggak yakin nggak akan dilakukan. Keluarkan ayatnya, keluarkan panduannya. Yang pertama dilakukan, yakini secara total. Jadi Islam itu komprehensif, jangan cuma di masjid. Jangan cuma di majelis ilmu. Di sekolah ada Islam. Di kantor ada Islam. Di rumah tangga ada Islam. Di jabatan ada Islam, hati-hati ada Islam. Yakini dulu. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث